Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nasaruddin Sililuli SH, calon anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura periode 2023-2028. Berkenaan dengan pelaksanaan seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura, maka izinkanlah saya untuk menguraikan langkah inovasi dan program kerja saya ke depan jika saya kemudian terpilih kembali menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura. Bahwa kita melihat secara nyata bahwa kondisi geografis Kabupaten Jayapura ini terbilang sangat rumit karena memang luas wilayahnya hampir 17.514 km persegi dengan 19 distrik atau kecamatan, dan ada 144 kampung dan 5 kelurahan. Dalam proses penyelenggaraan pemilu menuju pemilu serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Jayapura juga telah menetapkan DPT pemilu tahun 2024 sebanyak 134.568 dengan jumlah TPS 568. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa jumlah kursi untuk pemilu 2019 itu sebanyak 25 kursi, dan pada pemilu 2024 mendatang ada penambahan 5 kursi. Jadi jumlah kursi di Kabupaten Jayapura sebanyak 30 kursi dengan jumlah sebaran dapil yang sebelumnya hanya 4 dapil dan sekarang bertambah menjadi 5 dapil. Kondisi ini kemudian menimbulkan konsekuensi yang panjang, terutama dalam proses penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang. Nah, dari konsekuensi itu kiranya saya kemudian akan merunutkan atau menyampaikan uraian inovasi atau langkah-langkah kerja saya ke depan ketika kemudian terpilih kembali menjadi calon anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura. Maka dari saya membagi menjadi tiga langkah inovasi saya dan uraian ke program kerja saya sebagai berikut. Yang pertama dari sisi sumber daya divisi sumber daya manusia, organisasi pendidikan dan pelatihan, data dan informasi. Ketika saya kemudian ditunjuk menjadi ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura, maka uraian inovasi saya, langkah kerja saya sebagai berikut. Pertama, dari secara kelembagaan pengawasan pemilu dan pemilihan, saya mencoba untuk melakukan perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan. Nah, karena ini perlu kita ketahui bersama, memang anggaran itu harus sesuai tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, ini perlu disusun secara keseluruhan sehingga proses tahapan penyelenggaraan pemilu dari 11 tahapan pemilu itu mempunyai anggaran di masing-masing tiap pos. Jangan sampai kemudian tahapan pemilu sudah berjalan tetapi konsekuensinya anggaran tidak dianggarkan secara baik. Yang berikutnya, saya akan mendorong untuk perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pengawas pemilu dan pemilihan. Ini lebih kepada internalisasi kelembagaan Bawaslu Kabupaten Jayapura, bahwa penguatan kapasitas dan sumber daya manusia dalam internal kelembagaan Bawaslu Kabupaten Jayapura ini perlu dilakukan secara berkala. Karena bagaimanapun juga dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu ada regulasi ataupun aturan-aturan teknis baru. Ini perlu dilakukan sosialisasi ke dalam dulu sebelum kita kemudian keluar untuk membawa atas nama lembaga Bawaslu itu sendiri. Yang berikutnya, saya juga akan mendorong agar ada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bawaslu kecamatan dan Bawaslu kelurahan, desa dan pengawas TPS dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta pemilu dan pemilihan. Ini perlu kita lakukan lebih dini, jangan sampai seperti pengalaman pemilu 2019 kemarin dilakukan di kondisi yang sangat mepet sehingga waktu ruang belajar dari pengawas ad hoc di tingkat bawah kita tidak mempunyai banyak waktu untuk mencari sumber-sumber rujukan atau proses pembelajaran
ataupun simulasi-simulasi pengawasan di tingkat bawah yang lebih lama. Berikutnya, ketika saya kemudian terpilih, saya juga berkomitmen agar akan menyelenggarakan pelaksanaan seleksi anggota Bawaslu Kecamatan ini secara terbuka. Terbuka artinya secara akuntabel, secara bisa dilakukan secara online maupun offline. Karena kita tahu sendiri di Kabupaten Jayapura itu ada 19 distrik dan tidak semua distrik itu bisa dijangkau dalam satu waktu begitu. Karena dalam pemahaman kami dan dalam letak geografi ini memang ada distrik dapil 5 itulah distrik-distrik terluar yang memang sulit dijangkau dalam 1-2 hari untuk kemudian bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian yang sifatnya insidental. Yang kemudian ketika saya terpilih kembali, saya juga berkomitmen agar melaksanakan pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan. Jadi dalam internal kelembagaan Bawaslu perlu dilakukan pemantauan pelaksanaan tata laksana dalam kesekretariatan kita, termasuk surat menyurat, hubungan pola kerjasama antara kesekretariatan dengan di masing-masing divisi ini perlu dikolaborasikan sehingga pelaksanaan itu betul-betul dapat menunjang pelaksanaan kegiatan kita khususnya sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang melaksanakan program-program yang sudah dianggarkan. Yang berikutnya, saya juga berkomitmen agar bisa mendorong sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia kelembagaan dan atau organisasi pengawas kecamatan, pengawas desa, dan pengawas TPS. Ini perlu dilakukan minimal dalam tiap bulan itu perlu dilakukan rapat koordinasi, rapat kerja teknis, atau kegiatan sarasehan, atau kegiatan-kegiatan diskusi yang kemudian dapat menimbulkan atau berdampak langsung kepada pengawas tingkat ad hoc di bawahnya kita, agar pemahaman-pemahaman mereka itu memang benar-benar bisa di-upgrade dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Contoh, ketika tahapan kampanye, maka aturan-aturan mana saja yang kemudian yang berkaitan dengan aturan kampanye ini perlu kita simulasikan atau kita memberikan kepada pengawas kita di tingkat bawah agar mereka dapat memahami aturan, khususnya PKPU, Perbawaslu, atau Undang-Undang 7 yang berkaitan dengan pemilu, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas berpedoman pada regulasi atau undang-undang yang ada. Yang berikutnya, saya juga berkomitmen agar pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kecamatan, Bawaslu, dan pengawas TPS ini bisa kemudian disatukan dalam satu blueprint atau arsip pengawas pemilu khususnya di Bawaslu Kabupaten Jayapura, agar dalam tiap jenjang arsip-arsip penyelenggaraan pemilu dalam pengawasan dalam setiap tahapan itu bisa terarsipkan secara baik. Yang berikutnya, saya juga berkomitmen agar saya selalu melakukan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaksanaan tugas divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan, dan informasi. Artinya pemantauan dan supervisi itu tetap dilakukan terhadap 19 distrik atau kecamatan di bawah kelembagaan Bawaslu Kabupaten Jayapura agar melakukan monitoring, evaluasi secara berkala agar proses-proses penyelenggaraan pengawasan pemilu di tingkat bawah itu benar-benar bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang berikutnya, saya juga berkomitmen agar melakukan evaluasi dan memberikan sanksi ataupun penghargaan atau promosi ataupun mutasi serta rotasi melakukan kepala sekretariatan Bawaslu Kabupaten Kota untuk jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota berdasarkan rapat pleno dan melaporkan kepada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Nah, ini berkaitan dengan kinerja. Jadi ketika ada kelembagaan kita atau struktur SDM kita, kepala sekretariat atau korsek sekalipun, ketika dia kemudian berkinerja baik, maka kita berhak memberikan penghargaan ataupun promosi. Tetapi sebaliknya, jika kemudian dia berkinerja kurang baik, maka kita akan melakukan evaluasi ataupun pergantian jabatan tersebut. Yang berikutnya,
Saya juga berkomitmen agar akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat atau Korsek di Bawaslu dan jajaran Sekretariat Bawaslu berdasarkan rapat pleno dan melaporkan lembaga terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kemudian ketika dia tidak bisa bekerja dan berkinerja secara baik, maka bisa aja dikembalikan kepada instansi yang berkait, khususnya di Pemda yang kemudian memberikan penugasan di Bawaslu Kabupaten Kota, karena memang status di Bawaslu Kabupaten sendiri ini adalah masih berstatus sebagai koordinator kesekretariatan, bukan kasek ya, kepala kesekretariatan. Berikutnya yang kedua, langkah strategi saya dan uraian inovasi dan kerangka kerja saya ketika saya ditunjuk sebagai koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, maka langkah inovasi dan program kerja saya sebagai berikut. Pertama, saya akan melakukan penyusunan, analisis, dan kajian hukum. Ini perlu dilakukan agar tiap kali peraturan KPU, PKPU, maupun Perbawaslu dalam setiap tahapan, ini perlu dikaji terlebih dahulu dalam internal Bawaslu untuk kemudian menjembatani kita dalam kerja-kerja pengawasan penyelenggaraan pemilu. Yang berikutnya, saya juga akan mendorong agar tiap melakukan pendokumentasi dan sosialisasi produk hukum itu secara berkala. Jadi, tiap produk hukum yang dihasilkan, contoh sebagai putusan Bawaslu, pelanggaran administrasi pemilu atau proses sengketa pemilu, harus dilakukan pendokumentasikan dan sosialisasi produk hukum yang telah kita keluarkan. Contoh putusan administrasi, pelanggaran administrasi pemilu ataupun sengketa proses pemilu, ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, karena ini merupakan bagian terpenting dari produk hukum lembaga Bawaslu Kabupaten Jayapura itu sendiri dan perlu diketahui sebanyak masyarakat secara keseluruhan. Yang berikut, saya juga mendorong agar dilakukan pelatihan dan persiapan pemberian keterangan dalam persiapan hasil pemilu dalam pemilihan nanti di tahun 2024. Ini penting karena bagaimanapun juga Bawaslu ini tidak biasa yang tidak didampingi oleh kuasa hukum. Oleh karena itu mungkin pelatihan terkait dengan pelatihan dan persiapan pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi ini perlu dilakukan secara berkala begitu, tidak kemudian nanti selesai tahapan pemilu baru kemudian dilakukan pelatihan, tidak, tetapi saat-saat sekarang ini sudah bisa didorong untuk dilakukan pelatihan karena persiapan ini kita ini lebih siap, karena kompleksitas pemilu di tahun 2024 ini potensi pelanggarannya akan semakin tinggi dan gesekan-gesekan di tengah masyarakat akan semakin tinggi, dan proses sengketa hasil itu berpotensi akan diperkarakan di Mahkamah Konstitusi. Yang berikutnya, saya juga akan melakukan pencegahan pelanggaran pada setiap tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, proses ini ada ide dan inovasi saya adalah terus melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan para stakeholder yang ada, terutama khususnya kepada peserta pemilu agar menghindari hal-hal terkait dengan pelanggaran dalam setiap pelanggaran pemilu, entah itu pelanggaran pidana, administrasi, sengketa proses pemilu, bahkan pelanggaran administrasi atau pelanggaran undang-undang lain. Yang berikutnya, saya juga berkomitmen akan melakukan akreditasi dan konsolidasi pemantau pemilu pada wilayah Kabupaten Jayapura. Jadi kita membuka ruang selebar-lebarnya kepada para pemantau pemilu atau pegiat pemilu yang memang konsen, yang studi-studinya khusus berkaitan dengan pemilu, agar mereka membantu kita dalam proses-proses pengawasan pemilu di tahun 2024 mendatang. Saya juga berkomitmen agar memasifkan dan sosialisasi peningkatan kapasitas di bidang hukum, pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, ini saya punya inovasi ke depan, yaitu akan terbentuknya para adat di setiap distrik, konsolidasi masyarakat adat kita libatkan, dan para tokoh agama, tokoh adat itu selalu menjadi garda terdepan bagi kami, khususnya di Bawaslu, dalam melakukan pencegahan pelanggaran dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu, khususnya di distrik ataupun kampung-kampung yang dikategorikan sebagai rawan tinggi.
Yang berikutnya, ke depan saya juga berkomitmen agar penyusunan dan pelaksanaan program strategi dan teknis pencegahan pelanggaran dalam bentuk pengawasan pemilu dan pemilihan ini perlu dikolaborasikan atau diintegrasikan dengan pengawas pemilu di tingkat bawah, khususnya pengawas distrik, pengawas kelurahan atau kampung, dan pengawas TPS. Yang berikutnya, saya juga berkomitmen agar pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, pencegahan pelanggaran politik uang, pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu dan pemilihan, dan pencegahan terjadinya sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan. Ini perlu kita sama-sama melakukan pendokumentasian dan penyusunan laporan yang secara berkala agar konteks ilmiahnya itu bisa menjadi rujukan kita untuk pemilu-pemilu mendatang. Yang berikutnya, ke depan saya juga berkomitmen agar pendokumentasi laporan hasil pencegahan sebagaimana dimaksud di atas itu perlu dilakukan dalam setiap jenjang pengawasan kita. Jadi tidak hanya di Bawaslu Kabupaten Jayapura, tapi kita juga menginstruksikan agar pendokumentasian itu bisa dilakukan juga di pengawas di tingkat ad hoc, di tingkat bawah kita. Yang berikut, ke depan saya juga berkomitmen agar menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerjasama antara lembaga. Ini perlu kita lakukan karena kita tahu bersama bahwa di Bawaslu Kabupaten Jayapura, di Kabupaten Jayapura ini ada lembaga adat, lembaga tokoh masyarakat, ada LSM, ada organisasi kemasyarakatan. Ini perlu menjadi mitra utama kita, sehingga proses pengawasan kita ke depan lebih kepada langkah pencegahan, bukan penindakan. Kita utamakan langkah pencegahan semaksimal mungkin kepada masyarakat, kepada tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat-adat yang ada di Kabupaten Jayapura, kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda agar menjadi pengawas pemilu, partisipasi untuk sebagai sarana penunjang pencegahan kita menuju pemilu 2024 mendatang. Berikutnya, untuk kedepannya juga saya juga berkomitmen agar mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu dan pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Provinsi yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, dan Data dan Informasi. Agar kita kenapa ini penting? Agar kita dapat memetakan potensi pelanggaran pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu itu, kira-kira di distrik mana yang mempunyai rawan tinggi, rawan sedang, atau rawan tinggi, atau jenis pelanggaran mana yang paling mendominasi dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Nah, jika itu ada distrik-distrik atau kecamatan yang mempunyai rawan tinggi, maka kita perlu mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih komprehensif begitu. Mungkin itu. Ketiga, jika saya terpilih menjadi koordinator revisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Jayapura, maka langkah inovasi dan rencana kerja saya sebagai berikut. A. Saya ingin mendesain penerimaan laporan ataupun temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan umum sesederhana mungkin agar tidak menjadi persoalan atau membuat pengaduan ataupun laporan masyarakat itu kemudian tidak bisa dilakukan laporan di Bawaslu. Dalam konteks ini, proses penerima laporan temuan bisa dilakukan pendampingan mulai dari awal permohonan, sengketa ataupun laporan itu dilakukan pendampingan oleh staf teknik penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Yang berikutnya adalah melakukan kajian dan tindak lanjut laporan ataupun temuan dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pemilihan secara bertahap dan setiap tahap penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Jayapura. Yang berikutnya, saya berkomitmen melakukan pengkajian dan tindak lanjut laporan ataupun temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Yang berikutnya, saya berkomitmen mendesain mekanisme penanganan dugaan pelanggaran tidak pidana pemilu dan pemilihan secara sederhana, cepat, dan akuntabel dan berbiaya murah kepada masyarakat agar masyarakat mudah dan merasa nyaman untuk melapor kepada Bawaslu Kabupaten Jayapura. Yang berikutnya, saya berkomitmen agar pengkajian dan tindak lanjut laporan ataupun temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan dilakukan secara berjenjang, mulai dari pengawas pemilu ad hoc di tingkat distrik ataupun kecamatan, agar
ritme penanganan pelanggaran sesuai dengan kajian itu satu nafas metode ataupun kerangka pengajian daripada dugaan pelanggaran pemilu. Yang berikutnya, saya berkomitmen juga melakukan pengadministrasian dan fasilitasi Gakumdu dalam penanganan pidana pemilu. Jadi seluruh fasilitas penanganan pelanggaran khususnya terkait dengan persoalan tindak pidana pemilu itu bisa dilakukan secara maksimal, khususnya kepada penyidik dari kepolisian dan penuntut dari kejaksaan. Yang berikutnya, saya juga berkomitmen agar melakukan investigasi dugaan pelanggaran pemilu secara transparan dan akuntabel. Jadi proses investigasi itu bisa melibatkan masyarakat secara keseluruhan untuk mengumpulkan fakta ataupun bukti-bukti terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu ataupun pelanggaran jenis pelanggaran lainnya. Yang berikutnya, saya berkomitmen agar menertibkan pengelolaan barang dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu dan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dari proses penertiban pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilu ini harus dilakukan secara terstruktur, secara sistematis dari setiap penyelenggaraan pemilu dalam setiap tahapannya, sehingga proses barang-barang yang diduga dalam dugaan pelanggaran pemilu itu bisa tersimpan atau terinventarisasi dengan baik. Yang berikutnya, saya juga berkomitmen melakukan pengawasan pelaksana rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, atau keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan pemilu. Yang berikutnya, saya juga berkomitmen melakukan pendokumentasian laporan ataupun temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan serta tindak pidana pemilu dan pemilihan. Jadi proses pendokumentasian itu dilakukan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dari mulai tahapan awal sampai dengan tahapan akhir, agar proses-proses ini bisa dipublikasi kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mengetahui secara gratis dan secara sukarela. Yang berikutnya, saya juga berkomitmen nanti bahwa pemantauan dan pengelolaan basis data, tindak lanjut laporan atau temuan dugaan pelanggaran atau pemilihan, serta tindak pidana pemilu dan pemilihan. Jadi pemantauan itu harus dilakukan, karena jangan sampai kasus itu bisa mandek ataupun tidak ditindaklanjuti, padahal unsur syarat formil dan syarat materi itu sudah terpenuhi. Proses pemantauan ini harus dilakukan mulai dari laporan ataupun temuan itu diregistrasi. Berikutnya, saya juga berkomitmen melaksanakan sosialisasi di bidang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan kepada semua pihak, khususnya kepada partai politik yang memang punya posisi yang sangat penting, karena mereka ini sebagai peserta sekaligus sebagai objek pelanggaran pemilu di tahun 2024 mendatang. Ketika sosialisasi itu dilakukan, maka ini sebenarnya sebuah langkah preventif atau langkah pencegahan yang kita lakukan untuk menekan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang akan kemudian muncul di tahun atau dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Saya juga berkomitmen untuk melakukan pendampingan penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dan sengketa antara peserta pemilihan. Nah, ini proses lebih kepada penyelenggara kita di tingkat bawah hingga ad hoc, agar dilakukan pelatihan-pelatihan, dilakukan rapat koordinasi, supervisi, pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa antara peserta pemilu. Karena salah satu tugas dari pengawas tingkat bawah, pengawas ad hoc distrik itu adalah juga mempunyai kewenangan menyelesaikan penyelesaian sengketa antara peserta pemilu. Yang berikutnya adalah saya juga berkomitmen melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan secara transparan, akuntabel, dan bisa terbuka secara umum kepada publik. Berikutnya, saya juga berkomitmen agar melakukan pendokumentasian dan pengelolaan basis data penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi data dan informasi. Nah, kita sudah punya namanya ada sigap lapor, ada sigaru, ada SPS, sistem informasi penyelesaian sengketa. Ini berdasar data IT yang memang ini untuk mempermudah pengaduan atau pelaporan daripada masyarakat.
Yang berikutnya, saya juga berkomitmen ke depan untuk melakukan pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan dari setiap jenjang penyelenggaraan pemilu, khususnya penyelenggara pemilu tingkat bawah, yaitu tingkat distrik atau kecamatan dan tingkat kelurahan atau desa. Yang berikutnya ke depan, saya juga berkomitmen untuk melakukan penyusunan laporan tahapan pemilu dan pemilihan atau laporan tahunan dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa sedetail mungkin dan sefaktual dan seakurat mungkin agar itu bisa dijadikan sebagai bahan referensi atau kajian ilmiah terhadap para dosen ataupun mahasiswa, bisa juga dipakai atau dibuat untuk menyusun skripsi atau disertasi, tesis dan lain sebagainya, sehingga rujukan-rujukan daripada apa yang sudah kita dokumentasikan dan kita nyusun sebagai laporan ini bisa menjadi rujukan karya ilmiah kepada para akademisi dan para yang berkepentingan dalam melakukan penelitian. Mungkin itu saja rancangan dan kegiatan uraian inovasi saya, program kerja ke depannya. Semoga dengan ikhtiar dan kerja keras, optimisme yang tinggi ini, kita dapat menghadirkan pemilu yang berintegritas, berkualitas, dan dapat menghadirkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar dan betul-betul amanah, yang dapat menghadirkan kebijakan yang peduli dan pro terhadap rakyat Indonesia secara keseluruhan. Demikian, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.